Bayangkan, kamu mendirikan perusahaan dari nol. Kamu menuangkan seluruh tenaga, ide, dan impianmu ke dalamnya. Tapi suatu hari, kamu dipecat dari perusahaanmu sendiri. Itulah yang terjadi pada seorang pria bernama Steve Jobs yang pernah jatuh sedalam itu sebelum akhirnya bangkit menjadi legenda dunia teknologi. Steve Jobs lahir bukan dari keluarga kaya. Ia diadopsi oleh pasangan sederhana di California. Sejak kecil, ia selalu penasaran bagaimana sesuatu bekerja, bagaimana hal kecil bisa mengubah dunia. Di garasi rumah orang tuanya, bersama temannya Steve Wozniak, Jobs mulai membangun komputer pertama mereka. Itulah awal berdirinya Apple Computer. Mereka tidak tahu bahwa dari garasi sederhana itu akan lahir perusahaan yang kelak mengubah dunia. Komputer buatan mereka Apple I dan Apple kedua meledak di pasaran. Jobs menjadi jutawan di usia 25 tahun. Namun kesuksesan itu justru membawa badai yang tak ia duga. Di puncak kejayaan, Steve Jobs dikenal sebagai sosok yang keras kepala. Ia perfeksionis, menuntut kesempurnaan di setiap detail. Tapi tidak semua orang di perusahaan setuju dengan caranya. Konflik pun terjadi antara Jobs dan Dewan Direksi. Dan di tahun 1985 di usia 30 tahun Steve Jobs resmi dipecat dari Apple, perusahaan yang ia dirikan sendiri. Dalam wawancaranya, Jobs berkata, "Rasanya seperti ditampar keras di wajah. Tapi kemudian aku sadar, aku masih mencintai apa yang kulakukan." Setelah keluar dari Apple, Jobs tidak berhenti. Ia mendirikan perusahaan baru bernama Next dan membeli studio animasi kecil yang hampir bangkrut. Studio itu bernama Pixar. Tak banyak yang tahu, di masa itulah Steve Jobs belajar banyak hal tentang kesabaran, kreativitas, dan kepemimpinan sejati. Tahun demi tahun berlalu, Pixar akhirnya menghasilkan film animasi pertama di dunia yang seluruhnya dibuat dengan komputer, Toy Story. Film itu bukan hanya sukses besar, tapi juga membuat Pixar menjadi studio animasi terbesar di dunia. Dan Apple, perusahaan yang dulu memecatnya, akhirnya membeli Next. Jobs pun kembali ke Apple, kali ini bukan sebagai anak muda pemimpi, tapi sebagai pemimpin yang bijaksana dan visioner. Sekembalinya ke Apple, Jobs mengubah segalanya. Ia meluncurkan produk revolusioner, iMac, iPod, iPhone, dan iPad. Setiap produk yang ia buat bukan sekadar teknologi tapi karya seni yang mengubah cara manusia hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Dari seorang yang pernah dipecat, kini ia menjadi ikon inovasi dunia. Namanya melekat selamanya dalam sejarah teknologi. Kadang, hidup menamparmu dengan keras, tapi jangan kehilangan keyakinan. Karena terkadang, kehilangan hal yang kamu cinta justru membawamu kembali ke hal yang benar-benar kamu takdirkan. Steve Jobs pernah berkata dalam pidatonya di Stanford, "Stay hungry, stay foolish." Tetaplah lapar untuk belajar dan jangan takut terlihat bodoh saat mengejar mimpi. Jangan lupa subscribe kalau kamu percaya bahwa kegagalan bukanlah akhir tapi awal dari kisah besar berikutnya.